Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman mahasantri Mabana Asma binta Abu Bakar kelas Tartil H Win Maulana Malik Ibrahim Malang yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam acara rutinitas kita sebagai mahasantri Win Maulana Malik Ibrahim, yang mana pada malam hari ini yaitu jadwal taklim Al-Quran. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang berkah, malam yang bisa menjadikan kita ini tambah ilmu kita, dan mudah-mudahan dengan tambahnya ilmu kita ini umur kita menjadi umur barokah, khususnya ketika kita ini hidup di dunia ini bisa memahami Al-Quran, bisa menteladani Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita termasuk orang ketika belajar seperti ini khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebagus-bagusnya dari kalian yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Ketika sudah bisa mengamalkannya, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yaitu manusia yang bermanfaat bagi orang lain atau manusia yang lain. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita pada waktu di saat manusia membutuhkan yaitu syafaat untuk mendapatkan ridhonya atau rahmatnya Allah, kita ini kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diakui sebagai umatnya, umat yang dicintainya oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman mahasantri taklim Quran Mabana Asma binta Abu Bakar kelas Tartil H yang berbahagia, sebelum kita mulai yaitu taklim Al-Quran ini, marilah kita tawasul dulu. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan pada malam hari ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai selesai, nanti menjadikan ilmu kita barokah, waktu kita ini barokah, mendapatkan ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniya wa ala kunyatina salihah wa ala hadratina safa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jamil arwahi masyayikhina muallimina wa asatidina wa masyayikhina wa lasanatul masyayikhina adul mannan syukur wa khadratin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khuratina Sofa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila rusaykina haja al-khadrati kaji al-khadrati sayyidina haja sama kudus sayyidul khadrati sayyidul wal khadrati wasudiki wa furiki wa salati wa duriyati jamil awra'i masyayikhina mu'allimina wa asadidina wa jamil awladina talamidina tulabina
وهدية فاتحة إلى جميع شهد الله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Sebelum kita mulai juga kita baca untuk nazamnya dulu, doa sebelum belajar. Kalamun itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilul قلبي عند جهدي وحيراتي فيا رب متعني بسري حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي في القبر وحشتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنب والزلات. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Teman-teman mahasantri yang berbahagia, di belakang sendiri itu ada nazam lagu makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Ini sebelum nanti untuk membahas sifatul huruf, saya baca dulu nazamnya. Yang pertama, babu makharijul huruf. Jauh. Saya ulangi lagi untuk yang nazam lahu makharijul huruf. Coba diperhatikan di situ. Jawfiya mat ai uhalqiya hamza ha ain hawin kha lawiya anak litab qaf dan kaf syajriyah tengah lidah jim shin ya. Jambiya adot tepi lidah geraham atas dalqiya ujung lidah lam nun ra nadaiya cetak muka ta dal ta asaliya lidah depan zai sin sad risawiya kusi dha zal ta syafawiya bibir waw pa mim fa hunna pangkal hidung. Nun tasdid dan mim tasdid, gunna pangkal hidung, nun tasdid dan mim tasdid. Itu untuk syairnya. Kalau di kitabnya itu halaman akhir. Syairnya dari nazam makharijul huruf, yang mana kemarin sudah kita bahas bahwasannya bab yang pertama kemarin kita membahas pembagian bahwasanya jumlah makharijul huruf secara terperinci terbagi menjadi 17 tempat, namun jika disederhanakan menjadi 5 bagian, yaitu al-jauf, lubang mulut, kemarin sudah itu. Kedua, al-halqu, tenggorokan. Dari al-halqu itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, jumlah hurufnya 6. Dari 3 bagian itu adana, al-wasat, sama aqsa. Dan melanjutkan untuk sekarang, untuk yang malam hari ini, yaitu bab al-lisan. Pembagian dari 5 bagian itu, al-lisan itu lidah. Lisan ini dibagi menjadi 10 tempat dari lisan. Lisan itu mana? Lidah ini. Huruf-huruf yang bersangkutan dengan lidah ini namanya huruf al-lisan. Terbagi menjadi 10 tempat atau 10 bagian. Hurufnya itu paling banyak, yaitu 18.
Huruf al-lisan ini adalah huruf yang paling banyak, hurufnya ada 18 huruf. Kalau kemarin untuk makharijul huruf yaitu berupa al-halqu terbagi menjadi 3, hurufnya cuma 6. Al-jawf terbagi menjadi 1, hurufnya cuma 1. Sehingga yang sudah kita bahas dari huruf hijaiyah yang jumlahnya 29 sudah 5 huruf. Sekarang akan kita tambah lagi dari al-lisan yang jumlahnya 10. Ini nanti kalau selesai dari al-lisan ini berarti sudah 15 huruf dari huruf hijaiyah yang sudah kita bahas. Oleh karena itu yang pertama kita bahas dari al-lisan yaitu huruf qaf. Atau sebelumnya al-lisan itu sebangsa lidah. Berarti yang bersangkutan dengan lidah ini itu namanya al-lisan. Secara global dibagi menjadi 4 bagian. Al-lisan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang tadinya ada 10 tadi diperinci lagi menjadi 4 bagian. Maksudnya disimpulkan lagi menjadi 4 bagian. Dari 4 bagian itu nanti menepati 10 tempat. Yang pertama dari al-lisan itu aqsa lisan. Pangkal lidah, pangkal itu mana? Yang dalam sini. Kalau kemarin kita bahas pertama huruf tenggorokan, di sini nanti 1, 2, 3. Kalau kita bahasakan paling bawah, tengah, atas. Ini sampai sini aja itu namanya al-halqu. Bangsa tenggorokan. Ke atasnya lagi nanti masuk sebangsa al-lisan. Dari bangsa al-lisan ini huruf yang pertama namanya yaitu aqsa lisan. Aqsa lisan ini adalah huruf pangkal lidah. Pangkal lidah apa? Lidah. Kalau kita lihat ini adalah ujung pangkalnya ke sini. Mendalam sini pangkalnya. Hurufnya ada 2, yaitu qaf sama kaf. Yang pertama qaf keluar dari pangkal lidah dekat dengan anak lidah dan mengarah ke atas serta menepati dengan langit-langit mulut atas. Sekali lagi, qaf keluar dari pangkal lidah, pangkal ini seumurnya lidah gini. Ini ujungnya seret, ini pangkal, paling pangkal sendiri di sini. Dan di bawah ini tenggorokan, soalnya gini, ini lidah, ini pangkalnya. Ini tenggorokan. Di sini ada huruf ain, win, ha, kho, di bawahnya paling tenggorokan paling bawah hamzah ha. Atas lagi hamzah ha, ain ha, gin kho, di atasnya gin sama kho. Itu sudah masuk al-lisan. Dari pangkal lidah berupa huruf qaf. Qaf keluar dari pangkal lidah dekat dengan anak lidah. Anak lidah itu mana? Kita bahasakan di sini biasanya ada yang namanya basa Jawane intil-intil. Tapi bahasa Indonesianya anak lidah, yaitu lidah yang kecil. Kalau lidah yang besar ini kan panjang, tapi ada anak lidah di sini. Anak lidah ini letaknya yaitu di atasnya tenggorokan, di atasnya lidah yang paling dalam atau lidah atau pangkal lidah. Itu anak lidah. Keluar dari qaf ini keluar dari pangkal lidah dekat anak lidah dan mengarah ke atas serta menepati dengan langit-langit mulut atas. Sehingga qaf ini cara melafadzkannya anak lidah atau ujung lidah pangkal lidah nempel atau bertemu dengan anak lidah. Bako harus bunyi Itu huruf yang pertama, huruf aqsa lisan dari bangsa lisan tadi. Yang kedua kaf.
Dari aqsal lisan yang kedua yaitu adalah huruf kaf. Kaf ini keluar dari pangkal lidah mengarah ke bawah serta menepati dengan langit-langit mulut atas. Kalau tadi qaf itu mengarah ke atas, sedangkan kalau kaf keluar dari pangkal lidah mengarah ke bawah serta menepati dengan langit-langit mulut atas. Hampir sama tapi kebalikan dari qaf. Letaknya itu agak depan. Istilah kata di sini qaf, ini kaf. Qaf, kaf. Di atas ini qaf, di atasnya lagi adalah kaf. Ha, tenggorokan bangsa, tenggorokan umarin. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha, di atasnya qaf lagi yaitu kaf. Tapi qaf sama kaf menempati dari al-lisan yaitu bangsa mulut atau bangsa lidah. Dari bangsa lidah. Kaf keluar dari pangkal lidah mengarah ke bawah serta menepati dengan langit-langit mulut atas. Cara praktikannya, kaki kubak, kaki kubak, bak, kaki kubak, bak. Kalau tadi qaqi kubak, kenapa kok gak desis? Karena sifatnya berbeda. Nanti ada pembahasan tentang sifatul huruf. Kaki kubak, qaqi kubak. Intinya kalau qaf itu lidah dengan anak lidah, lidah dekat dengan anak lidah dan mengarah ke atas. Tapi kalau qaf, lidah mengarah ke bawah. Kaf keluar dari pangkal lidah itu yang di sini ke bawah serta menempati dengan langit-langit mulut atas. Ini untuk qaf sama kaf. Keluar dari aqsal lisan untuk bagian yang pertama. Selanjutnya kedua huruf tersebut dinamakan huruf lahwiyah, artinya huruf sebangsa pangkal lidah. Makanya lahwiyah anak lidah, tadi di nazom tadi kan ada itu. Lahwiyah anak lidah, qaf dan kaf. Sehingga dinamakan qaf dan kaf ini lahwiyah. Lahwiyah itu anak lidah. Kenapa anak lidah? Karena keluarnya itu di pangkal lidah sini. Atau al-lisan yang paling dalam. Kedua huruf tersebut dinamakan huruf lahwiyah, artinya huruf sebangsa pangkal lidah. Sekarang pembagian yang nomor 2 dari 4 bagian tadi, 10 tadi dikerucutkan menjadi 2. Yang pertama tadi dari itu tadi aqsal lisan, yang kedua yaitu aqsal lisan dibagi menjadi 2 hurufnya yaitu qaf dan kaf. Yang kedua yaitu wasat lisan, tengah-tengah lidah. Pangkal lidah namanya aqsal lisan, tengah-tengah lidah namanya wasat lisan atau tengah. Hurufnya ya, shin, jim. Tadi hurufnya ada berapa tadi hurufnya? Hurufnya ada 18, sudah kita bahas yaitu 2 qaf sama kaf. Sekarang yang wasat lisan dari bangsa lisan itu adalah jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Atau biasanya kalau dalam huruf itu disebut syajriyah tengah lidah. Jim, shin, ya. Syajriyah tengah lidah. Jim, shin, ya. Kalau natoiyah cetak muka ini nanti. Lahwiyah anak lidah, qaf dan kaf tadi sudah. Selanjutnya syajriyah tengah lidah, jim, shin, ya. 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 Bangsa dari al-lisan yang nomor 2 yaitu tengah lidah, tengah lisan.
atau tengah lidah sama aja, itu adalah huruf jim shinnya. Keluar tepat di tengah-tengah lidah serta menepati dengan langit-langit mulut atas. Saya ulangi, keluar tepat di tengah-tengah lidah serta menepati dengan langit-langit mulut atas. Langit-langit gini, ini lidahnya ada di tengah gini. Ketika huruf tersebut dinamakan huruf syajariyah, huruf sebangsa tengah lidah. Cara praktiknya, ya sama rasakan kan ada tengah itu. Ya yubai, ya yubai, ya yubai. Tengah-tengah toh. Setelah itu shin, syashi shubash. Kalau nanti lidahnya yang tengah itu nggak ditarik ke atas, nggak bisa. Syashi shubash, syashi shubash, syashi shubash. Tengah lidah lagi huruf jim. Jaji jubaj, jaji jubaj, jaji jubaj. Nah, itu syajariyah tengah lidah jim shin ya, jaji jubaj, jaji yubai, syashi shubash. Sehingga hurufnya ada 3, jim, shin, ya, atau disebut dengan syajariyah tengah lidah. Yang selanjutnya dari bagian alisan itu huruf do. Do keluar dari pangkal tepi lidah sebelah kanan atau kiri sehingga sambung dengan tempat keluarnya huruf lam, serta mengarah ke gigi geraham. Gigi geraham itu kan di sini toh. Huruf tersebut dinamakan huruf jambiyah, huruf sebangsa tepi lidah. Tadi kita baca jambiyah adot tepi lidah geraham atas, jambiyah adot tepi lidah geraham atas, jambiyah adot tepi lidah geraham atas, jambiyah adot tepi lidah geraham atas. Supaya nanti hafal, ulangi dari pelajaran kemarin. Jaufiyamat A-I-U halqiyah atau al-halku halqiyah itu halqiyah hamzah ha ain ha ghin kha lahwiyah anak lidah qaf dan kaf syajariyah tengah lidah jim shin ya. Yang selanjutnya jambiyah adot tepi lidah geraham atas, jambiyah adot tepi lidah geraham atas, jambiyah adot tepi lidah geraham atas, jambiyah adot tepi lidah geraham atas. Berarti lidahnya ini nanti di geraham atas. Geraham kan sini. Berarti karena tepi lidah geraham atas, coba lidahnya diarahkan ke situ. Nanti sifat-sifatnya nanti untuk yang bisa menentukan istitola, memanjang dan sebagainya. Karena ini membahas tempat saja, tempatnya dulu. Do di do ba. Do bisa kanan bisa kiri atau kedua-duanya. Yang bisa kedua-duanya cuma Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Do di do ba, do di do ba, do di do ba. Pokoknya ditempatkan di sini. Jangan gini. Do di do, enggak. Geraham. Do. Ini di tempat samanya ini geraham gitu. Ini geraham atas gini, gigi atas ini ditempatkan. Do di do ba. Itu huruf do jambiyah dot tepi. Pembagian dari al-lisan yang terakhir yaitu, tapi sebelumnya ini ada keterangan
Menurut Ibnu Jazari, huruf I dilafadzkan dengan tepi lidah kiri, sesuai dengan apa yang diperhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bagi kita lebih mudah dengan tepi lidah kanan. Hal ini juga dibenarkan oleh para ulama. Kalau kita yang paling mudah menurut kita yang mana? Kalau saya kiri, saya mudah kiri. Kalau sampean mudah kanan, ya coba terserah. Kalau saya mudah yang kiri. Pembagian dari alisan yang keempat, yaitu berarti sudah berapa huruf tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang berapa? Kurang banyak ini. Kurang 12. Yang terakhir yaitu torful lisan, bagian ujung lidah. Yang ini nanti hurufnya berarti ada 12 huruf dari alisan itu. Jumlah hurufnya ada 12 yang dikelompokkan ke dalam 5 bagian. 12 itu dikelompokkan menjadi 5 bagian lagi. Tempatnya torful lisan, ujung lidah. Ujung itu mana? Ini ujung. Dari ujung ini hurufnya ada 12. Terus dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama dalqiyah. Yang pertama adalah dalqiyah atau disebut huruf sebangsa ujung lidah. Kalau tadi dalqiyah ujung lidah, lam, nun, ro, hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 3. Dalqiyah ujung lidah, lam, nun, ro, dalqiyah ujung lidah, lam, nun, ro, dalqiyah ujung lidah, lam, nun, ro, dalqiyah ujung lidah, lam, nun, ro. Pembahasannya dari dalqiyah ujung lidah ini hurufnya ada 3, lam, nun, ro. A. Keluar dari ujung tepi lidah samping kanan atau kiri dan menepati dengan langit-langit mulut atas, itu keluar huruf lam. Lam ini keluar dari ujung lidah, ujung tepi lidah, la, lani, lubal, lubal. Tapi kalau dipelat ya, gak boleh keluar. Lani, gak boleh. Lubal, lubal. Itu ujung lidah. Pokoknya ujung-ujung sini. Ujung itu istilahnya pucuk. Pucuk itu berarti yang paling atas dari lidah. Mana paling atas? Ini. Huruf lam yang di bawahnya lagi nun, keluar dari ujung lidah lebih masuk berdasarkan lidah bawahnya huruf lam dan menempati dengan langit-langit mulut atas. Nempel. Nani nuban, kalau nggak nempel nggak bisa. Nggak bisa. Nani nuban, nani nuban, nani nuban, itu nun. Pembagian yang kedua yaitu dari torful lisan itu adalah ro. Ro ini keluar dari ujung lidah lebih masuk berdasar lidah bawahnya huruf nun di bawah dan menepati dengan langit-langit mulut atas. Lam atas lagi, lam, nun, ro. Keluar dari ujung lidah lebih masuk berdasar lidah bawahnya huruf nun dan menempati dengan langit-langit mulut atas. Ro, na, la, maksudnya ke dalam gini. Ini kalau langit-langit, ya perhatikan langit-langit, ini lidahnya gini. Ini huruf nun yang di sini. Setelah itu di sini sini huruf lam, nun, ro. Maksudnya ke dalam gitu. Lam, nun, ro. Ini saunya langit-langit dan ini lidahnya saunya. Lidahnya nempel pertama ini namanya lam, nempel kedua nun, nempel ketiga ini namanya ro.
Sehingga di sini keluar dari ujung lidah lebih masuk berdasarkan lidah bawahnya huruf nun dan menepati dengan langit-langit mulut atas, tetap atas nempel tadi. Hurufnya apa? Ro. Nanti sifatnya sekarang membahas tempatnya. Prakteknya rori rubau, rori rubau, rori rubau, ruror ruror roni ror na minal murni mari ror roni ro. Itu ro. Rori rubar rori rubar rori. Nah, di bawahnya nun atau di belakangnya nun atau ya di bawah, karena ujungnya itu adalah ujung ketemu ujung yaitu lam, di bawahnya lam itu adalah nun, di bawahnya nun adalah ro. Disebut di situ yang ro tadi yaitu huruf dalqiyah, ujung lidah lam nun ro. Yang selanjutnya yaitu huruf nata'iyah, pembagian yang ketiga yang dibagi 5, yang ada 2 huruf bagian tadi dibagi menjadi 5 dari torful lisan. Istilah kata torful lisan itu hurufnya ada 12 dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang ketiga dari 5 bagian itu nata'iyah. Nata'iyah cetak muka, cetak itu mana? Cetak, bukan ujung. Kalau ujung ininya cetak itu langit-langit. Apa? Punggungnya dari lidah itu cetak. Istilah kata gini. Ini samanya lidah, ini langit-langit gini ya. Cetaknya mana? Ini. Kalau ujungnya tadi ini cetak. Cetak mana? Cetak yang huruf sebangsa kulit gusi, atas hurufnya ada 3, keluar dari ujung lidah serta menempati dengan pangkal gigi depan yang atas. Huruf sebangsa kulit gusi atas, berarti yang bagian rotok ke depan. Kalau tadi ujungnya itu ini, berarti ini cetak, sini cetaknya. Hurufnya to, sama rasakan. Tempelkan ini ujungnya, bukan ujung lidah ya, bukan ininya, tapi punggungnya dari lidah itu. To, dal, ta, ini nempel lagi. Hurufnya ada juga to, dal, ta. Prakteknya adalah nempel to, ti, tu, ba, to, to, ti, tu, ba, to. Setelah itu dal, nempel dukal. Da, di, du, ba, de. Setelah itu ta, ti, tu, ba. Di ujungnya sini tapi gegere. Kalau tadi yang sanjiria tadi ujung temu ujung, ini gegernya atau cetak. Itu huruf to, dal, ca atau disebut nata'iyah cetak muka, nata'iyah cetak muka, to, dal, ca. Cetak muka itu mana? Ya ini. Nanti ada cetak tengah. Yang keempat asaliyah, huruf sebangsa runcing lidah. Yang sudah kita bahas berarti sudah 12. Yang keempat asaliyah, huruf sebangsa runcing lidah. Kalau di nadomnya itu asaliyah lidah depan, zai, sin, sod. Lidah depan bukan ujung. Lidah depan bukan ujung ya. Lidah depan bukan ujung. Perhatikan itu. Asaliyah huruf sebangsa runcing lidah, hurufnya ada 3, sod, sin, zai. Sod, sin, zai. Sod bukan ujung loh ya. Sod, sin, zai, keluar dari ujung lidah menepati dengan ujung gigi tengah 2 yang bawah. Sod, zai, tapi agak ada cetaknya atasnya.
sod, tapi depan-depannya bener ini. Maksudnya benar itu sampai rasakan, karena untuk belajar makhraj seperti ini harus dirasakan sendiri. Sod, zai sama apa tadi? Sod, zai sama sin atau za. Za, sin, sod. Prakteknya za ya, bukan ujungnya tapi sini. Za. Nah, nanti yang bisa membedakan lagi terasanya itu kalau sudah bahas sifat. Sod, sin, sama zai. Sosi subas, sosi subas, zazi zubaz, zazi zubaz, zazi zubaz, sasi subas, sasi subas, sasi subas. Nah, ini ketiganya. Nanti untuk lebih bisa memahami lagi kalau bahas sifatnya. Karena dari sekian huruf yang tadi disebutkan itu, dari al-lisan itu sifatnya berbeda-beda. Ada yang sifatnya itu sama, tapi yang lainnya tidak bisa sama. Nah, itu nanti lebih tepatnya nanti untuk bisa lebih memahami itu nanti. Yang penting tahu apa tempatnya. Istilah kata orang itu punya rumah atau satu rumah itu berapa orang gitu. Tapi sifatnya dalam satu rumah itu berbeda-beda. Namanya ini menempati tinggal rumah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 1 berapa orang, 10 orang. Dari 10 orang sifatnya berbeda-beda nanti. Nah, sekarang kita mengetahui tempatnya. Tempatnya itu mana? Rumahnya. Rumah ini 18 huruf itu di mana? Al-lisan. Dari al-lisan ini kamarnya berbeda-beda. Kamar 1, kamar 2, kamar 3. Dari beberapa kamar itu orangnya berbeda-beda juga nanti sifatnya. Itu kiasan. Yang terakhir yaitu dari al-lisan itu lisawiyah. Huruf sebangsa gusi. Hurufnya ada 3, dho, dzal, tha. Keluar dari ujung lidah menepati dengan ujung gigi depan yang atas. Kalau kita tadi yaitu nazomnya itu lisawiya kusi dho dzal tha, lisawiya kusi dho dzal tha, lisawiya kusi dho dzal tha, lisawiya kusi dho dzal tha. Lisawiya kusi, kusi itu mana? Yaitu kusi dho dzal tha, dho kusi-kusinya, tapi yang dalam. Kalau luar kan nggak bisa yang kelihatan ini, tapi yang dari dalam. Dho, dzal, tha itu pasti nempel di atasnya gigi, karena di atasnya gigi ada gusi. Dho, dzal, tha itu. Sekali lagi untuk lisawiyah yaitu hurufnya dho, dzal, tha. Kita praktek. Dho, zi, zu, baz, dho, zi, zu, baz, dho, zi, zu, baz, za, zi, zu, baz, sa, si, su, baz, sa, si, su, baz. Itu untuk dho sama dho, dzal, tha lisawiyah. Sehingga dari al-lisan itu hurufnya 18 tadi yang terakhir itu. Dari 18 itu dibagi yang pertama yaitu aqsa lisan. Al-lisan yang pertama aqsa lisan hurufnya qaf dan kaf. Yang kedua wasat lisan atau tengah-tengah lisan hurufnya jim shin ya atau terkenal dengan syajariyah. Yang tadi qaf sama kaf tadi terkenal dengan aqsa lisan. Lahwiyah anak lidah qaf dan kaf
Yang kedua wasat lisan, yaitu syajariyah tengah lidah, jim shin ya. Yang ketiga dot jambiyah dot tepi, lidah geram atas hurufnya dot. Yang keempat torful lisan. Dari torful lisan ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama dalqiyah. Dalqiyah hurufnya ada 3. Dalqiyah lam nun ro, ujung lidah. Dalqiyah ujung lidah lam nun ro. Yang kedua ro itu dari ujung lidah juga, pembagian dari yang 5 tadi, dari 5 dari torful lisan. Yang ketiga nautiyah, cetak muka, hurufnya to dal ca. Yang keempat asaliyah, sod sin za. Yang kelima lahwiyah, zo zal tha. Nautiyah cetak muka, asaliyah sod sin za, lahwiyah lisawiyah gusi. Kalau tadi itu asaliyah lidah depan, kalau lisawiyah gusi. Yang lidah depan itu asaliyah apa? Sod, sin, zai atau za. Yang kelima lisawiyah gusi, zo, zal, fa. Nah, ini untuk pembagian al-lisan. Yang kedua pembahasan kita yaitu asyafatain. Untuk hari ini pembahasannya asyafatain. Yang pertama tadi yaitu al-lisan, yang kedua asyafatain. Asyafatain ini dua bibir. Syafatain itu mana? Bibir atas sama bibir bawah, ini namanya asyafatain. Dua bibir. Asyafatain dua bibir terbagi menjadi 2. Syafawiyah. Syafawiyah, huruf syafawiyah itu kan ada 3. Kalau di sini syafawiyah bibir waw, ba, mim, fa. Syafawiyah bibir waw, ba, mim, fa. Asyafatain dua bibir terbagi menjadi 2. Yang pertama bibir yang bawah hurufnya ada 1. Bibir yang bawah hurufnya 1, yaitu fa. Fa keluar dari ujung gigi. Ujung gigi mana? Ini. Yang atas serta menempel pada bibir bagian bawah. Ini adalah syafatain huruf fa. Berarti nempel gini. Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Tapi gak boleh yang luar. Kalau luar nanti seperti gini. Fa fi fu. Gak boleh. Tapi yang dalam. Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Fa nempel. Tapi gak boleh yang tengah. Fa bukan ini, tapi yang dalam. Fa fi fu baf. Ujung gigi nempel pada bibir bawah yang dalam itu. Itu namanya huruf fa. Dari syafatan yang pertama yaitu fa, timbullah yaitu apa? Syafatan yang pertama dari ujung gigi nempel pada bibir yang bawah, timbullah huruf fa. Yang kedua dari syafatain yaitu 2 bibir atas dan bawah. Kalau tadi yang bawah aja, sekarang atas dan bawah. Hurufnya ada 3 yaitu waw, ba, mim, fa. Hurufnya ada 3 yaitu waw, ba, mim. Fa tadi kan yang cuma bawah saja. Tapi kalau kedua-duanya bibir bawah sama atas ini adalah waw, ba, mim. Keluar di antara 2 bibir, di antara 2 bibir ini, antara berarti tengah-tengahnya bibir. Atas dan bawah itu untuk mim dan yaitu waw. Untuk mim dan ba, ketika melafazkan 2 bibir tertutup, sedangkan sewaktu mengucapkan waw, kedua bibir agak merenggang dan mencucu. Ketika mengucapkan waw, 2 bibir atas dan bawah, hurufnya ada 3 yaitu waw, ba, mim. Waw, ba, mim. Yang waw itu tengah-tengah di antara. Tapi kalau ba sama mim
ini nempel semuanya. Nah, bedanya itu. Kalau fa itu adalah gigi nempel pada bibir yang bawah saja, fa yang atas tetap. Tapi kalau waw dari asyafatain itu kedua-duanya, waw tengah-tengahnya. Sedangkan mim sama ba mim sama ba itu kedua-duanya nempel. Mim sama ba kedua-duanya nempel kalau waw di antara dua bibir, tapi kalau fa itu bibir yang bawah saja. Nah, kalau dibahas lagi, fa itu letaknya bibir yang bawah, waw di antara dua bibir, mim ba itu kedua bibir dari syafatain yaitu mim ba. Di antara dua bibir dari asyafatain yaitu waw. Di bibir yang bawah dari asyafatain yaitu fa. Prakteknya sekarang. Yang fa tadi sudah, ulangi lagi. Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Yang waw, wawi wubau, tengah-tengah, wawi wubau, wawi wubau. Tapi kalau ba, babi bubab, babi bubab. Kenapa gak saya kol-kolakan? Karena kita belum membahas sifatnya, tapi kita membahas letaknya saja. Babi bubab, nempel. Yang mim, mami mumam, nempel juga, sama. Nah itu makanya dari asyafatain itu letaknya di dua bibir. Asyafat dan dua bibir, dari dua bibir dibagi lagi menjadi sesuai dengan letaknya hurufnya. Yang fa itu bibir yang bawah, waw itu di antara dua bibir, ba sama mim itu adalah kedua bibir. Seandainya dibagi itu dibagi menjadi tiga letaknya. Letaknya bibir paling bawah tadi fa, kedua bibir tengah-tengahnya yaitu waw, menempati pada bibir bawah dan atas, maksudnya kedua bibir digunakan itu mim sama ba. Nah itu asyafatain. Selanjutnya untuk pelajaran kita yang pada malam hari ini yaitu al-khaisum. Berarti kalau al-khaisum ini sudah kita bahas, berarti makhorijul huruf itu sudah tuntas, mulai dari al-jauf, al-halqu, al-lisan, terus asyafatain sama al-khaisum. Karena tempat huruf itu ada 5. Tadi itu dari 29 huruf hijaiyah dibagi menjadi 5 tempat. Yang pertama al-jauf, al-halqu, al-lisan, asyafatain sama al-khaisum. Ya, sekarang yang terakhir al-khaisum yaitu janur hidung. Janur hidung itu mana ini? Rongga hidung lah. Rongga hidung ini, janur hidung ini. Yang ada di hidung ini namanya al-khaisum. Atau gunna. Gunna itu letakkan kan di hidungnya. Sehingga kalau di nadhamnya tadi itu gunna pangkal hidung, nun dan mim, nun tasdid dan mim tasdid. Sehingga al-khaisum jalur hidung atau janur hidung yaitu tempatnya keluar huruf gunna, nun tasdid dan mim tasdid. Ketika melafadzkan huruf tersebut seakan-akan hidung terasa bergetar. Sampai rasakan di saat kita ini melafadzkan yaitu huruf gunna. Ketika melafadzkan huruf gunna itu kayak hidung kita ini bergetar. Inna mimma atau emma enna. Itu seandainya itu karena huruf gunna pangkal hidung nun tasdid dan mim tasdid atau disebut al-khaisum.
Al-Khaisum itu hurufnya ada dua, yaitu nun tasdid dan mim bertasdid. Ketika melafalkan huruf kedua-duanya ini hidung terasa bergetar. Tapi ketika melafalkan huruf keduanya atau salah satunya itu, kalau hidung ini ditutup, ketika melafalkan juntu, ketika melafalkan nun, maka huruf kita tutup jalur hidung ini, maka tidak akan bisa berbunyi. Mim, summa. Tapi yang paling tidak bisa ditutup, nggak akan bisa berbunyi itu nun. Tapi kalau mim berbunyi tapi nggak bisa sempurna karena tertutup. Ayo, sum juga nggak bisa. Sum nggak bisa. Nun in nggak bisa. Berarti seandainya kita ini melafadzkan hunna, nun tasdid dan mim bertasdid dari huruf al-khaisum itu, ketika ini ditutup, innalladzi, atau summa ladzi, kok hidung ini ditutup masih bisa berbunyi, berarti itu hunanya nggak tepat atau nggak sempurna. Istilah kata ketika melafadzkan hunna itu masih salah, yaitu makanya ketika kita ini melafadzkan hunna, hidung kita tutup. Hunna itu apa? Nun tasdid dan mim bertasdid. Kok kita tutup kok masih berbunyi? Berarti hunnanya masih salah. Nah, sekali lagi, hunna pangkal hidung, nun tasdid dan mim bertasdid. Hurufnya ada berapa? Yaitu tadi nun dan mim, tapi nun yang bertasdid dan mim yang bertasdid. Sehingga terkumpul dari makhorijul huruf itu, hurufnya itu ada 29 hijaiyah. Dari 29 hijaiyah itu dibagi menjadi sing paling kita bahas, yaitu dibagi menjadi 5 tempat. Dari 5 tempat itu mempunyai tempat hurufnya berbeda-beda. Kalau al-jauf itu letaknya adalah di rongga mulut, al-halqu itu tenggorokan, dibagi 3 tadi, atas, bawah, tengah. Setelah itu al-lisan, al-lisan ini dibagi menjadi 5, dari yang paling pangkal, tengah, terus tepi, sama ujung, sama cetak tadi. Setelah itu, setelah al-lisan, ada yang namanya asyafatain. Syafatain ini juga dibagi menjadi 3, hurufnya ada 4, waw, ba, mim, fa. Yang paling bawah fa, yang kedua-duanya waw, yang dibagi menjadi 3 ya, benar. Yang waw tapi kedua-duanya yang digunakan yaitu mim dan ba. Yang terakhir al-khaisum. Dari huruf al-khaisum ini timbul namanya huruf al-khaisum, nun dan mim bertasdid. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Untuk absen nanti juga saya akan bagikan sesuai dengan absennya nanti juga ada soalnya nanti. Mudah-mudahan manfaat barokah. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan yang telah kita pelajari dari makhorijul huruf itu dapat kita fahami dan kita dapat bisa mengamalkannya, bisa mengetahui letak-letak dari hurufnya tadi. Dari 29 itu ada tempatnya sendiri-sendiri, dari tempat-tempat itu sendiri mudah-mudahan kita bisa melafadzkan sesuai dengan tempat-tempatnya itu sendiri. Mohon maaf apabila ada salah kurangnya, khususnya mungkin nanti kita ketemu lagi yaitu Zoom di pertemuan kedua nanti, yaitu hari Jumat kita Zoom dan mudah-mudahan mungkin nanti praktek review untuk yang hari ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa sempurna dalam membaca Al-Quran ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.